kesehatan selalu. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sesi closing dari orang yang sangat luar biasa yang akan dipandu oleh Bapak Jamal. Beliau latar belakang seorang pengusaha dan prestasi di bisnis ini beliau sebagai penerima luxury car BMW, cash reward kapal dan pesawat melalui bisnis ini. Bahkan beliau sudah mendapatkan trip ke puluhan negara, omset belasan miliar per bulan, dan membantu puluhan grup di jaringan beliau sebagai penerima reward Bapak Ibu. Tanpa panjang kata lagi, mari kita sambut Bapak Jamal. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk teman-teman semuanya seluruh Indonesia. Tadi kita udah mendengarkan, Anda udah menonton, baik itu di YouTube maupun di link Zoom yang sudah Anda dapatkan dari para pengundang Anda. Well, kita tadi sudah mendengarkan tentang paradigma, tentang bagaimana cara kerjanya sepintas, bagaimana cara berbagi hasilnya, kok bisa ada BMW, rumah, dan seterusnya, jalan-jalan ke luar negeri, dan seterusnya. Pertanyaan besarnya sederhana, Bapak Ibu kawan-kawan. Bisnis ini saya bisa kerjakan nggak? Ya kan? Saya bisa kerjakan nggak? Pertanyaannya sesimpel itu. Sangat sederhana. Jika saya bisa kerjakan, maka insya Allah saya bisa menghasilkan seperti teman-teman yang lain. Nah, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu sedikit bercerita. Ya. Kisah ini ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku, apa yang dimaksud dengan impian?" Tadi Anda sudah dijelaskan oleh Pak Abdul Yamin. Pak Abdul Yamin juga sudah mengarahkan teman-teman untuk mendengarkan dari starter pack. Ya. Sang guru, kita kembali lagi ke kisah tadi, sang guru mengajak anak kecil itu ke sebuah tempat. Ya, dan dia celupkan kepala anak itu ke dalam bak yang berisi air. Sesaat kemudian anak itu meronta-ronta untuk mengeluarkan kepalanya dari dalam bak. Alhasil ditahan oleh sang guru. Akhirnya dalam beberapa saat sang guru melepaskan pegangan di kepala anak itu. Dan sang murid bertanya, saya bertanya apa itu definisi impian, tapi tiba-tiba kenapa guru mencelupkan kepala saya ke dalam bak air? Sang guru menjawab, apa yang hendak ingin kau dapatkan di saat kepalamu kucelupkan dalam air? Maka sang murid menjawab, saya ingin mendapatkan udara. Ingin mendapatkan atau harus mendapatkan? Ditekankan lagi oleh sang guru. Maka sang murid mengatakan, harus mendapatkan. Kalau saya nggak dapatkan udara dalam beberapa saat ke depan, kecenderungannya saya akan tewas. Dan hasil sang guru mengatakan, seperti itulah juga definisi dari impian. Well, betul. Impian tidak langsung kita temukan. Tapi kita cari dan kita temukan. Ya, kita cari, kita gali. Ya, dan banyak sekali seminar, pemimpin-pemimpin Anda, leader-leader Anda yang mengajak bagaimana mencari tahu apa alasan terbesar Anda untuk menjalankan bisnis ini. Banyak sekali yang mungkin Anda sudah dari tahun 2000 kenal, oh Tiansi, atau yang belum kenal. Baik, sekarang saya kasih tahu kepada Anda, 95% kesuksesan kita di bisnis ini adalah impian. Mau Anda baru, mau Anda lama, mau Anda sudah bangkotan di Tiansi, tetap Anda butuh yang namanya impian. Ya, impian ini orang hidup bisa bertahan. Nggak makan beberapa hari, nggak minum, nggak tidur, tapi orang langsung memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena tidak memiliki impian. Well, hari ini kita beruntung sekali karena ada sahabat kita dari Mojosari. Beliau berlatar belakang sarjana keuangan. Dan hari ini dia akan men-sharekan bagaimana alasan terbesarnya untuk mendapatkan udara seperti murid tadi. Dia akan sharekan kepada teman-teman. Sekali lagi, ini bukan untuk dibanding-bandingkan, tapi ini bagian dari kesuksesan kita bersama.
Ya, kita panggilkan bersama-sama kepada Ibu Dewi Wahyuning Tias. Kami persilakan mikrofon dan videonya kepada Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Jamal. Perkenalkan, Bapak Ibu, nama saya Dewi Wahyuning Tias. Saya dari Mojosari. Saat ini, malam ini saya mau men-sharingkan impian-impian saya, perjalanan saya di bisnis ini hingga sampai saat ini. Sebelumnya, saya mohon untuk share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Cek dulu ya Pak, ini muncul ya Pak, share screen saya. Ya, muncul. Ya, nama saya Dewi Wahyuning Tias. Saya lahir di Kota Bangkalan 27 Desember 97 dan saya dari dua bersaudara Bapak Ibu. Saya sama adik saya sama-sama menjalankan di bisnis ini. Saya latar belakang sarjana manajemen keuangan dan alhamdulillah saya lulus dengan predikat cum laude. Peringkat saya saat ini bintang 8 dan awal saya bergabung yakni tanggal 15 Juli 2019. Kalau dihitung sampai detik ini yaitu 1 tahun 2 bulan Bapak Ibu. Langkah awal saya, perjalanan saya meraih impian saya di bisnis ini yaitu lahir di tanggal 23 Juni 2019. Ketika itu, tanggal itu saya diwisuda di universitas saya, dan di hari itu juga saya didatangi oleh seorang yang saat ini menjadi upline aktif saya, yaitu Bronze Lion Indonesia, Ibu Restu Rosalina. Beliau ini datang kepada saya untuk menawarkan sebuah bisnis di hari tersebut, yaitu pada acara GOP di Gresik. Namun, karena saya paham bahwa Bu Lina ini seorang MLM, apalagi Tiansi, saya langsung berpikiran negatif Bapak Ibu, dan saat itu juga saya harus menolak ajakan Bu Lina. Pada tanggal itu juga bertepatan wisuda saya. Akhirnya saya punya alasan untuk menolak ajakan beliau Bapak Ibu. Namun tepatnya Allah berkata lain, 2 minggu setelah saya wisuda, tepatnya 14 Juli 2019, itu ada acara yang sangat luar biasa, sangat besar, lebih besar daripada GOP Gresik, yaitu Vision Seminar yang ada di Malang. 2 hari setelah Bu Lina saya tolak, akhirnya Bu Lina mengajak saya lagi untuk mengikuti acara Vision Seminar 14 Juli. Namun karena memang mindset saya masih negatif, Bapak Ibu, saya tetap mencari cara bagaimana saya menolak ajakan Bu Lina. Karena saya hari itu tidur jam 2 subuh, jam 2 pagi, karena saya harus berdagang di Car Free Day. Saya alasan tidak mau ikut, yaitu karena saya ngantuk, capek, dan lain-lain. Namun ternyata Bu Lina punya solusi, Bapak Ibu. Bu Lina bilang, nggak apa-apa Dewi, nanti tidur di mobil. Nah, kenapa saya sampai berpikir, kenapa ya Bu Lina ini kok sampai sebegitunya keras mengajak saya, Bapak Ibu. Karena saya sungkan sama Bu Lina, akhirnya saya terpaksa lah datang ke acara Vision Seminar yang ada di Malang tersebut. Dan acara tersebut diisi oleh Bapak Yohan, yang saat itu juga menampis semua sisi negatif saya tentang MLM Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Dan 2 minggu lagi, tanggal 26 Juli, sepulang saya Vision Seminar, besoknya saya Vision Seminar tanggal 14 Juli, tanggal 15 Juli saya langsung ke rumahnya Bu Lina. Tanpa alasan apapun saya langsung join 99.000 dan juga satu produk. Saya dibimbing sampai akhirnya 2 minggu setelah itu, tanggal 26 Juli 2019, Bu Lina menjanjikan ke saya, mengajak saya untuk bertemu seseorang yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Eric Yong. Saat itu, saya itu masih bronze, Bapak Ibu, masih belum apa-apa. Namun Bu Lina mempercayakan saya bersepeda sama saya ke Bangkalan untuk bertemu sama mentor yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Eric Yong. Tanpa saya tolak, saya langsung ikut, padahal posisi saya masih bronze, Bapak Ibu, masih belum apa-apa. Setelah itu 2 bulan berikutnya saya mengikuti acara pembagian reward di Jakarta. Itu saya posisinya masih posisi royal 1 kali Bapak Ibu. Saya nekat ikut ke sana dengan uang 400.000, saya cari-cari uang, dan di sela-sela ke Jakarta itu kita semua rombongan mampir ke rumahnya Bapak Naga dan juga Bapak Eric Yong. Di sanalah visi dan misi yang sangat luar biasa saya dapatkan, dan juga saya tahu bahwa Tias ini benar-benar bisnis yang sangat luar biasa di depan mata kepala saya, Bapak Ibu.
Nah, inilah saya sebelum di bisnis ini, dan juga ketika awal di bisnis ini, saya mempunyai bisnis kuliner, Bapak Ibu ya. Setelah lulus S1, saya punya bisnis kuliner sambil di Tiansi. Gerobak ini, Bapak Ibu, itu saya dapatkan sekitar 1,6 atau setara 1,5 juta. Kalau di Tiansi, 1,5 juta itu sudah mendapatkan produk. Bukan cuma gerobak, Bapak Ibu ya, kita sudah mendapatkan produk untuk kita jual lagi. Dan saat itu saya juga sudah pernah mempunyai seorang karyawan. Namun, stand saya juga nggak pernah sepi, Bapak Ibu, selalu rame. Namun yang saya rasakan, saya seperti nggak punya waktu buat istirahat. Saya nggak punya waktu untuk orang tua. Saya nggak punya waktu untuk memikirkan masa depan saya. Dan inilah potret saya membawa ronjot, Bapak Ibu ya. Ini potret saya berpikir, ya Allah, saya S1, cum laude, tapi saya membawa ronjot. Saya memikirkan gimana masa depan saya. Saya harus jadi apa? Dari situlah Bapak Ibu, semua dari keadaan itu yang membuat saya bangkit, yaitu keluarga saya. Dan saya tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh mentor saya. Beliau sudah memberikan peluang yang sangat luar biasa. Saya tidak akan menyia-nyiakan waktu tersebut untuk keluarga saya dan juga untuk masa depan saya. Inilah alasan saya kenapa saya berjuang di bisnis ini. Karena ketika saya di bisnis ini, baru menjalankan bisnis ini, saya tertimpa sebuah musibah, Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, saya harus membayar semester akhir dan wisuda saya. Saat itu tulang punggung keluarga saya sedang tertimpa musibah. Beliau sakit stroke, Bapak Ibu. Dari situ saya harus membayar semester akhir saya. Saya harus mengorbankan gimana uang wisuda saya, Bapak Ibu. Dan saya juga harus membayar ujian adik saya SMA. Karena ketika Bapak stroke, tanggungan beliau adalah wisuda saya dan juga adik saya. Yang ketiga, saya harus mengambil alih biaya kontrol dan juga rawat inap dan juga transportasi yang lainnya. Namun luar biasanya bisnis ini, Bapak Ibu, luar biasa sekali. Saya berterima kasih kepada mentor saya. Beliau memberikan produk Tians secara gratis, Bapak Ibu, kepada saya. Terima kasih untuk Bu Lina sudah memberikan produk gratis dan juga terapi gratis kepada Bapak saya. Namun Tuhan berkata lain, yaitu beliau wafat pada saat saya masih belum memberikan apa-apa kepada beliau, yaitu wafat pada tanggal 12 bulan 11 2019. Namun saya selalu bersyukur, Bapak Ibu, berada di bisnis ini. Kenapa? Saat orang lain, anak-anak di luaran sana nggak bisa mendampingi orang tuanya ketika sakit, itu adalah momen yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Berkat bisnis ini, saya ada waktu 24 jam sampai ayah saya meninggal pun saya melihat beliau, Bapak Ibu. Bayangkan ketika misal saya tidak ada di bisnis ini, saya nggak akan bisa menemani beliau 24 jam. Bagi saya, itu adalah waktu yang tersisa untuk menemani beliau. Dan pada tanggal 8 Februari 2020, dari sinilah, dari acara CPW Trawas, ketika itu, saya mengambil keputusan yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Keputusan itu saya ambil di depan upline saya, Ibu Restu dan juga Bapak Erick Yong. Keputusan itu yang membuat saya bangun, yang membuat saya bangkit dari impian-impian saya. Apa keputusan itu, Bapak Ibu? Saya fokus di Tians dan menutup gerai kuliner saya. Saya yakin bahwa saya bisa sukses 100% di bisnis ini. Lalu apa yang saya dapatkan setelah saya bangkit dari impian-impian saya? Caranya simpel sekali, Bapak Ibu, yaitu saya mulai membuat sebuah album kecil di galeri HP saya. Mungkin cerita saya ini bisa untuk menginspirasi Bapak Ibu semua dan juga anak-anak muda sekarang yang sedang mendengarkan, yaitu buatlah galeri impian di album Anda. Itu hal yang sangat sederhana, Bapak Ibu, sangat sederhana. Di dalam album impian itu apapun Bapak Ibu bisa masukkan. Dan ini adalah sebagian besar yang saat ini saya rasakan dari impian saya, Bapak Ibu. Sebelum harapan besar ini, saya sudah bisa membeli handphone, membeli
sofa, membeli laptop, dan lain-lain dari bisnis ini, Bapak Ibu. Nah, ini adalah impian yang belum sempat orang tua saya rasakan, Bapak Ibu, yaitu ini saya ingin merenovasi rumah. Namun, dari bisnis ini, Bapak Ibu, saya bisa merenovasi rumah 100% dari bisnis ini. Saya tidak pernah menjalankan bisnis yang lainnya, Bapak Ibu. Saya merenovasi rumah ini 2 kali. Ini yang pertama renovasinya, karena rumah saya itu nggak ada keramiknya, Bapak Ibu, ya, nggak ada keramiknya. Karena semua biaya itu untuk sekolah anaknya, nggak pernah terfikirkan untuk renovasi rumah. Nah, ini kita bangun pelan-pelan, ada keramiknya begini, Bapak Ibu, dan inilah yang terjadi hari ini, Bapak Ibu, ya. Ini hal yang sangat luar biasa, karena foto ini saya ambil hari ini, yaitu bertepatan setelah acara renovasi rumah saya itu selesai hari ini, Bapak Ibu. Dan ternyata Allah kasih kesempatan saya untuk mengisi dream sharing hari ini. Itu adalah bukan suatu kebetulan, Bapak Ibu, tapi itu adalah sudah rencana dari Allah bahwa renovasi rumah saya selesai hari ini, dan malamnya saya mengisi dream sharing Bapak Ibu semuanya. Ini potret sebelumnya dan ini potret sesudahnya. Perlu Bapak Ibu ketahui, jangan takut untuk bermimpi. Kenapa? Karena potret rumah saya yang lama itu saya ambil bulan Februari 2020 ketika ingin memasuki acara JPW, Bapak Ibu. Dan ternyata potret yang kedua ini rumah saya selesai di bulan Oktober tahun 2020, Bapak Ibu. Jangan pernah takut untuk bermimpi, Bapak Ibu, selama kita masih kuat, selama kita masih siap untuk berjuang. Saya yakin Allah itu bersama kita, Bapak Ibu, dan juga doa orang tua. Ini proses renovasi rumah saya, dan untuk mengeluarkan budget mengganti pintu itu nggak murah, Bapak Ibu. Ini bisa dibilang satu kalinya bonus seorang kron, Bapak Ibu, dan itu sangat, ya Allah, luar biasa sekali di bisnis ini. Rumah saya juga diadakan sebuah pertemuan bisnis untuk mengembangkan bisnis kita bersama-sama, Bapak Ibu. Nah, ini lahan rumah saya dijadikan parkiran pertemuan kita. Meskipun rumah saya apa adanya, tapi teman-teman selalu meminta pertemuan terus untuk perkembangan bisnis kita, Bapak Ibu. Dan mimpi saya yang selanjutnya, rumah saya itu nggak pernah ada karpet, Bapak Ibu, nggak punya keramik, nggak punya sofa. Tapi dari bisnis ini, saya bisa beli sofa, Bapak Ibu, dan juga bisa beli keramik, bisa beli karpet, Bapak Ibu. Akhirnya, saya juga bisa merenovasi ruangan tamu saya ketika ada downline, agar saya tidak malu lagi, Bapak Ibu. Alhamdulillah, dinding rumah saya sudah terkeramik seperti ini, Bapak Ibu. Dan inilah kekuatan impian yang sangat luar biasa. Bapak Ibu tahu, di galeri saya pengen banget beli keramik, Bapak Ibu. Ya, pengen banget beli keramik ini, Bapak Ibu. Saya foto keramik ini pada tanggal 11 Mei. Dan Bapak Ibu ketahui, hari ini keramik tersebut terpasang di rumah saya, di dapur ibu saya, di tempat musola rumah saya. Saya benar-benar, ya Allah, inilah kekuatan impian. Jangan pernah takut untuk bermimpi, Bapak Ibu semuanya. Dan ini impian yang mungkin insya Allah tahun depan akan saya raih. Pernikahannya sederhana dengan konsepnya outdoor, dan juga dari biaya saya sendiri, Bapak Ibu. Apalagi saya sudah tidak punya tulang punggung keluarga. Saya tidak punya bapak, jadi saya sendiri yang harus membiayai pernikahan saya nantinya. Dan Bapak Ibu ketahui, untuk mencapai impian-impian tersebut, dari awal saya menjalankan bisnis ini sudah sesuai PBO, Bapak Ibu, yaitu didasari dengan PBOCP Royal, sehingga hal yang sangat luar biasa saya duplikasikan ke tim. Dan Allah kasih lagi, Bapak Ibu, rezeki, yaitu di bulan Juni 2020 saya berhasil meraih ambasador saya, Bapak Ibu. Itu adalah hal yang sangat luar biasa dalam hidup saya, Bapak Ibu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga, penghasilan ambasador ternyata lebih dari seorang e-commerce manager. E-commerce manager itu menurut saya
nggak ada impian e-commerce manager di hati saya, Bapak Ibu. Tapi ternyata dari bisnis ini saya bisa mendapatkan penghasilan lebih dari e-commerce manager. Dan ketika di posisi ambasador itu, saya berada di peringkat bintang 7, Bapak Ibu. Alhamdulillah yang sangat luar biasa. Karena mentor saya yang sangat luar biasa juga, Bapak Ibu. Dan ini setelah saya naik ambasador bintang 7, alhamdulillah ini saksi, yaitu saya join tanggal 25 Juli, tertotal hari ini, yaitu saya menjalankan bisnis ini 1 tahun 2 bulan, Bapak Ibu. Menurut saya, itu langkah yang proses yang sangat cepat menurut saya, Bapak Ibu. Dan saya yakin jika Anda sama jalannya seperti jalan saya, JP Royal Crown Ambassador, pasti 1 tahun Bapak Ibu juga bisa menjadi peringkat bintang 8 Ambassador, Bapak Ibu ya. Nah, terakhir, ini adalah impian saya. Terima kasih Bapak Erick Yong sudah mengizinkan saya untuk foto bersama mobilnya. Mobil yang sangat cantik. Ini adalah afirmasi saya 1-2 tahun ke depan. Saya mohon doanya Bapak Ibu. Karena ketika bapak saya almarhum itu sakit, saya harus menyewa Grab ke sana kemari. Nggak ada yang namanya kendaraan roda 4. Maka dari itu ini adalah impian terbesar saya Bapak Ibu. Fokuslah pada hasil, bukan pada proses, karena bisa jadi tim Anda memiliki cara yang belum pernah terfikirkan oleh Anda. Cara yang dapat mempersingkat proses dan juga menggandakan hasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya sharing dari Ibu Dewi tadi. Mantap. Saya pun berkaca-kaca mendengarkan beliau sharing impiannya. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan, Anda sudah mendengarkan yang namanya impian. Itulah sebuah impian. Nggak mesti harus dibanding-bandingkan. Kita berbicara yang namanya impian adalah sesuatu yang memotivasi, menggerakkan kita untuk melakukan lebih. Terkadang mungkin kita selalu berpikir, selalu inginkan, saya ingin mendapatkan seorang downline yang luar biasa, bekerja keras. Ternyata luar biasa Pak Erick Yong ya, suhu saya menemukan diamond di Bangkalan, Madura. Jauh di sana, tapi beliau masih tetap menggerakkannya. Dan itu pembelajaran buat saya pribadi dan buat teman-teman yang distributor di seluruh Indonesia. 1 tahun, 2 bulan menjadi bintang 8. Hari ini, dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia, percayalah, Ibu Dewi masih manusia biasa. Dan itu terjadi di tahun 2020, masa COVID-19. Bukan tahun lalu, bukan tahun depan, tapi tahun ini beliau sudah jadikan momentum. Banyak orang COVID, bisnisnya lesu dan seterusnya, ataupun saya nanti social distancing dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, COVID-19 itu adalah, maaf kalau di agama saya Muslim, hanya sebab kematian yang berbeda. Nah, hari ini kita sudah melihat kekuatan impian yang menggerakkan. Insya Allah kita doakan sama-sama kepada rekan-rekan yang berjuang di lapangan, yang ketemu dengan orang, selalu tetap social distancing dan menjaga kesehatan bersama. Jangan lupa minum Mooncourt-nya. Dan hari ini Bapak Ibu kawan-kawan, keputusan ada di tangan Anda. Jika seorang Dewi, seorang wanita, mampu 1 tahun 2 bulan bintang 8. Hari ini Anda siapa? Haruskah Anda dipres dulu kehidupannya oleh Yang Maha Kuasa? Haruskah kita diuji sedemikian rupa menghadapi penemuan-penemuan hidup yang membuat kita mau bergerak, mau melangkah? Haruskah kebutuhan itu ada di depan mata kita, baru kita untuk berjuang? Banyak sekali orang menyerah dengan keadaan. Tapi hanya segelintir orang yang melihat keadaannya menjadi sebuah peluang. Saya percaya, jikalau Bu Dewi di kondisi yang berbeda,
mungkin lain hal ceritanya. Tapi Tuhan membuat dia membuka gerai dengan keletihannya, orang tuanya sakit. Saya percaya itu semua rencananya. Dan hari ini, Anda tonton video YouTube saya dan teman-teman yang lain sebelumnya. Hari ini, Anda mendengarkan langsung dari praktisi kehidupan 1 tahun 2 bulan. Mampu bergerak menjadi ambasador. Hari ini, saya ajak teman-teman seluruh Indonesia. Ayo kita bangkit. Mulailah perjalanan hidup Anda. Bangun kembali impian Anda. Ambil kesuksesan Anda. Tinggal satu pertanyaan. Tuhan mengizinkan. Insya Allah. Saya sangat percaya dan yakin. Allah selalu bersama dengan orang-orang yang terus berjuang. Terus berdoa. Terus berjuang. Karena niat yang baik, tulus, ikhlas, itu akan menjadi kemudahan dalam kesuksesan Anda. Saya Jamal, terima kasih sudah mendengarkan dan mengikuti acara MDT sampai usai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.